Akhirnya Wuling comeback nih, mengeluarkan MPV EV gitu loh. Harusnya mobil ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen cari mobil EV, tapi yang bentuknya MPV. Sorry ya teman-teman kalau gue reviewnya nih sambil hujan-hujanan di pinggir jalan banget, karena biar cahayanya lebih bagus gitu loh. Kuncinya seperti ini ya, tombol lock, unlock buat buka bagasi. Tapi lagi-lagi karena ini varian paling murah, dia belum dilengkapi dengan belum dilengkapi dengan electric sliding door, belum dilengkapi dengan electric power back door juga gitu loh. Grill depannya tuh berbeda banget sama yang mobil plug-in hybrid. Tentunya tidak ada kayak nggak perlu lubang ventilasi kayak gitu ya. Ini lebih EV banget. Perlamban sudah LED, terus ini tuh bolong beneran gitu loh ya kan. Cakep ya. Ini warna hitam, terus ini ada krom-kroman seperti ini. Tidak ada safety sense gitu loh. Nah teman-teman kalau misalkan posisi di lock, dia kan ngunci nih. Pada saat dipencet unlock, dia nanti tuh kacanya tuh bakal turun semua gitu loh ya. Membantu buat teman-teman kalau misalkan mau ngambil barang misalkan. Terus pada saat dipencet lagi dia akan nutup semua kayak gitu ya. Dan mobil ini baterainya sekitar 69 kW dengan tenaga sekitar 200 horsepower, torsinya sekitar 310 Nm. Cukuplah untuk ngebawa 7 orang penumpang dengan mobil segede ini. Dan range-nya bisa jalan sekitar 540. Sekali lagi itu adalah klaim kan. Artinya pemakaian aslinya bisa lebih kurang. Tapi kalau misalkan mobil bisa jalan segitu, Jakarta Semarang nggak perlu nge-charge. Tampak samping sini mobil ini mirip sama kayak Voxy, Nav1 atau Honda Stepwagon kayak gitu ya. Panjang, ini panjang banget loh, 4,9. Wheelbase-nya sekitar 2,9. Jadi lega banget, nanti kita lihat bagian dalam ya. Dia tuh pakai ring 17 teman-teman, profilnya 215/55 ring 17. Cakram depan belakang tentunya ini ala-ala mobil listrik tentunya ya. Belum ada kamera 360, ada lampu sein. Handle-nya dia sudah smart entry kiri kanan, ini masih tarik-tarik manual. Nah kayak gini kan, ini bukanya masih manual gitu loh teman-teman. Tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi pakai kebaya buat naik, harus tinggal pegangan kayak gini. Tuh, nggak terlalu. Tapi mungkin kalau teman-teman mau, nanti tinggal tambah footstep kayak gitu sih. Tuh, cakramnya depan belakang, dan tentunya sudah dilengkapi dengan TPS seperti itu. Ini kacanya dibikin full sampai belakang kayak ini. Tapi asli mobilnya tuh kelihatannya itu nggak gede-gede banget, padahal 4,9. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Opi, sales counter Wuling Prima Cibubur. Alamat kantor kita berada di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6, nomor 18. Patokannya samping Pidahat sebelum tol Kota Wisata. Di samping saya ada mobil Wuling Darion EV. Mobil ini dibanderol dengan harga 399 jutaan aja. Atau Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil ini dengan DP 50 jutaan saja. Di samping saya ada Wuling Dingo EV Lite. Mobil ini dibanderol dengan harga 318 jutaan. Atau Bapak Ibu bisa mendapatkan mobil ini dengan DP 5 jutaan saja dengan angsuran 6 jutaan. Kami juga menyediakan beberapa promo. Yang pertama DP ringan, yang kedua kita bisa memakai program bunga 0% selama 1 tahun, dan ada juga program 50-50 selama 1 tahun. Bagi Bapak Ibu yang mau test drive atau mau tanya-tanya seputar promo Wuling, bisa datang di kantor kami di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6, nomor 18. Atau jika Bapak Ibu tidak bisa datang, bisa hubungin Opi di kontak Opi 0812 9102 9132. Nanti mobilnya bisa Opi antar. Terima kasih. Dan karena ini mobil EV tentunya, sekarang sudah support fast charging teman-teman. Lupa saya, yang penting dari sebelah sini. Ada 2, berarti dia bisa charge pakai AC maupun DC gitu loh. Dan 30-80% itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Tampilan tampak belakang, ini gimana teman-teman? Ini sekarang tuh bentuknya X ya. Bentuknya X ya, LED bentuknya X gitu kan, sekilas kan. Dan teman-teman mau lihat nggak ya? Kalau misalkan di unlock, lampunya tuh seperti apa? Tuh. Cakep ya, ada emblem Cortez Darion. Jadi sebenarnya kan dulu gue bingung, wah Cortez sayang ya, padahal bagus ya. Rupanya Cortez berubah wujud jadi Cortez Darion EV. Ada defogger, high mount stop lamp. Antenanya kalau nggak ada kayak gini berarti dia biasanya tuh sudah print glass antena. Kamera mundur juga ada, dan ini belum dilengkapi dengan electric power back door ya. Seperti biasa kalau mobil-mobil EV itu jarang banget dikasih ban serep. Tapi nanti paket pembelian teman-teman biasanya dapat portable charger
Kalau wall mencar, jangan teman-teman nanti bisa tektokan sama Mbak Ovi. Tapi setahu gue sih Wuling biasanya tuh kayak dikasih gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalkan tips aja kalau punya mobil EV sebaiknya kalau ngecas jangan sampai baterainya sampai 20%. Dan pokoknya jangan sampai 20% deh. Kalau ngecas kalau bisa maksimum 80%. Coba kita lihat ya, baris ketiga bisa dilipat rata nggak ya? Nah ini tinggal tarik. Udah tuh. Tinggal ke depan kayak gini teman-teman. Di sini juga bisa masih buat simpen bagasi. Mobil ini tuh mirip-mirip kayak SUV gitu loh ya kan. Pilar A-nya kan gede banget, tapi kebantu sama nih ada kaca kecil. Tapi kalau teman-teman ngejarak antara ini sini setir sama depan tuh jauh banget. Jadi artinya kalau misalnya terjadi accident tuh lebih aman. Di sini soft touch. Ini plastik nih. Soft touch-nya sebelah sini ini warnanya tuh brown kayak gitu. Terus di sini bisa dalam DN biasa, lampu-lampu LED, sun visor-nya kesukaan cewek-cewek sini. Ada kaca gede banget loh, gede banget. Ada lampu baik sisi driver maupun pengemudi. Salah ya, kok pengemudi sih? Penumpang depan ya tuh. Ada kacanya gede-gede banget. Ini kayaknya memang ditujukan untuk keluarga di Indonesia. Atapnya hitam semua. Oh iya, tadi gue udah sempat spill belum sih kenapa namanya Darion? Dari Indonesia guys, karena pabriknya sudah ada di sini. Setirnya di bagian bawah itu flat gitu ya. Tombolnya juga ada beberapa di sebelah sini. Setirnya di sini cuma tilt aja. Yang sebelah kiri ada tuas transmisi, sebelah kanan untuk pengaturan tuh lampu sen sama untuk wiper dari sebelah sini. Dan di sebelah kanan sini tuh tombolnya tuh minim banget, cuman ada buat matiin mesin sama di bagian bawah untuk buka kap mesin. Di sini ada blower AC, finishingnya itu warna kayak chrome gitu sama black glossy. Dan di sini masih ada tombol fisik teman-teman. Ini untuk pengaturan blower AC, AC hazard. Ini defogger depan. Tuh ya kan. Ini untuk pengaturan AC-nya suhunya tuh kayak gitu. Ini belum namanya wireless charger, baru ada di tipe EX ya. Tapi mungkin bisa buat taruh handphone gitu aja. Di sini ada tempat cup holder, tempat penyimpanan terbuka, dan di sini konsolnya cukup gede. Di sini ada car charger letaknya di sebelah sini teman-teman. Dan di sebelah sini ada tempat cup holder lagi nih. Jadi ini kayak mobil keluarga banget ya. Terus teman-teman mungkin tadi ngeh ya, ini warnanya sama, interiornya sama dengan punya EX juga. Ini warnanya namanya walnut ya, bener ya. Warnanya tuh kayak coklat-coklat gitu. Nah khusus untuk tipe CE airbagnya cuma ada 4. Nah untuk tipe EX airbagnya ada 6. Sama tipe X yang lebih mahal itu dia ada fitur ada super lengkap. Ini ada CD belum ada. Seperti biasa kita bakal tes speaker. Mumpung lagi di pinggir jalan teman-teman ya. Oke, taruh sini. Dengerin musiknya. Kabinnya menurut gue cukup kedap. Ini di pinggir jalan banget kan, teman-teman kan bisa menyimpulkan sendiri. Total speaker ada 6. Cuman ini kan varian CE yang paling rendah nih. Ada lagi di atasnya tipe EX. Itu tipe EX itu baru dilengkapi dengan wireless charger, tapi speakernya sama-sama 6. Nah, di bagian menu gambar mobil ini ada mode pengemudi. Mode hemat, normal, sport. Di sini sasisnya kalian bisa atur juga. Mode kemudi mau santai, normal, atau sport. Setirnya kalian bisa atur juga untuk pengaturan tombol-tombolnya tuh kalian bisa atur, misalkan pengambilan. Nih, ini kayak shortcut gitu loh teman-teman. Nah ya kan, pembatasan video saat mengemudi misalkan. Tuh ada lagi di sebelah sini tuh, pemulihan energi mau santai, normal, kuat, parkir otomatisnya, mode penarik. Itu yang kayak mode towing gitu loh mas, jangan bingung ya. Terus sebelah sini kan mengemudi, ini cahayanya kalian bisa atur. Menemani kayak welcoming, jadi yang dia bakal nyala terus nanti otomatis mati. Penyesuaian ketinggian lampu kalian bisa atur. Terus di sebelah sini ini kayak berapa detiknya lampu kabut belakang. Terus di sebelah sini ada kontrol kendaraan. Ini perbaikan wiper ya, wiper nanti bakal ngangkat karena dia aslinya kayak ketutup gitu loh. Kunci pintu mau sebuah pintu atau pintu pengemudi, indikator kalian bisa atur segala macam. Banyak banget ya. Nah ini untuk baterainya nih. Jadi mobil ini range-nya bisa jalan sekitar 500 km.
Tadi kan gue sudah sempat spill kan, jadi MPV EV ini berarti kan mau jadi mobil ketiga setahu gue ya. Yang pertama kan itu BYD M6, yang kedua tuh Aletra L8 kan. Nah ini berarti jadi ketiga, bener gak sih? Jadi bisa dibilang ini salah satu comebacknya dari Wuling setelah sekian lama dihajar sama brand-brand lain kan. Teman-teman lihat ya, duduk di baris kedua, ini menurut gue cukup lega. Kenapa? Berkat panjang kan 4,9, tapi wheelbase juga gede, 29 sorry. Panjang 4910, wheelbase sekitar 2910 itu teman-teman bisa lihat kan, ini lega banget. Nanti saya kasih lihat jarak kakinya, terus jarak kepala juga cukup oke. Tapi gue pribadi juga suka nih dengan interior atau plafonnya warna-warna hitam. Ini nambahnya tuh kesannya mewahnya tuh dapat. Cuman jadinya kayak kesannya agak sempit ya, tapi asli ini lega banget. Blower AC letaknya sebelah sini, lampu-lampu LED, terus ada seat back pocket di sini juga untuk pengaturan untuk tuh blowernya bagian sebelah sini. Tuh, jadi kayak kenceng gitu kan. Terus di sini joknya captain seat. Menurut gue kalau jok captain seat tuh buat duduk lebih nyaman gitu. Duduknya lebih nyaman. Nih, tuh. Ini nyaman banget loh. Terus kalian kalau misalnya duduk captain seat mau masuk ke baris ketiga juga lebih gampang. Ini ya jarak kaki gue ya segini. Ini cukup panjang banget. Ini masih ada ya. Gue majuin sedikit. Nah pas. Majuin sedikit. Ini masih lega. Gue sekarang coba masuk ke baris ketiga. Enaknya kalau jok captain seat tuh buat masuk tuh lebih gampang nih tuh. Kayak gini. Nah, jadi mobil ini tuh bisa muat 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini bisa muat 7 orang. Jarak kakinya tuh masih lapang banget. Dan sebenarnya kaki gue tuh masih bisa masuk ke dalam sini loh. Ini lega banget nih. Lega banget. Jarak kepalanya tuh cukup oke. Jadi menarik banget sekarang persaingan ya. Jadi untuk kelas MPV EV sekarang BYD M6, Aletra L8 sama Wuling Darion. Ada Cortez ya kalau nggak salah ya, Cortez Darion. Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, kalau teman-teman lagi cari mobil keluarga tapi pengen EV, ini patut dipertimbangkan 399. Tapi kalau pengen yang plug-in hybrid gitu ya, itu siapin uang sekitar 449. Tapi lagi-lagi itu adalah harga sebelum subsidi insentif unit. Itu paling murahnya. Kalau misalnya teman-teman pengen tektokan bisa langsung sama Mbak Ovi aja gitu loh. Jadi sekarang bakal bersaing itu berarti M6, terus juga Aletra L8, Darion, plus sebenarnya mobil ini tuh harganya nyenggol-nyenggol sama 38 CSA nggak sih? Tapi plus-plusnya ya teman-teman tadi bisa lihat sendiri, kayak misalnya baris dia ada AC-nya, joknya udah kulit semua, dan varian paling mahal dia sudah ada fitur ada super lengkap. Lagi-lagi pesan saya cuma satu, biar nggak beli kucing dalam karung, datang lihat unit dan test drive. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nih, kita interview nih dengan Mbak siapa nih Mbak? Dengan Ovi Wuling Cibubur. Mbak Ovi jodohin ke Wuling dari tahun berapa Mbak? Ovi itu dari tahun 2018. Wah, berarti kalau nggak salah termasuk awal-awal ya? Betul. Ngalamin banget ya penjualan Wuling kayak gimana ya? Betul. Jadi kita penjualan pertama itu ada di Convero. Dari Convero, Cortez, baru ke Almas. Nah, sekarang gini Mbak, dengan kehadiran Wuling Darion atau Cortez Darion, itu kan sebenarnya saya bilang kan, itu Darion tuh dari Indonesia ya? Betul, karena kita udah CKD, pabrik kita udah di Cikarang. Nah, gimana penjualannya? Paling banyak EV atau yang PHEV-nya? Yang EV Pak Teguh. Kenapa ya Mbak ya? Karena Wuling ini salah satu pelopor pengeluaran mobil EV pertama di Indonesia dari tahun 2022. Dari Wuling REV, jadi kita A, B, C, D. Oke. Air EV, Bingo EV, Cloud EV, Cortez Darion. Oke, menarik ya. Oke, terus gimana? Tambah bingung ya antara mau ambil REV, Bingo, Cloud, atau ini? Gimana Mbak kalau bingung Mbak? Nggak usah bingung untuk customer, pelanggan Wuling yang ingin membeli salah satu tipe dari Wuling, bisa hubungin Ovi di nomor 0812 9102 913 dia. Jangan lupa Wuling, Ovi, Prima Wuling Cibubur. Dan kalau teman-teman misalkan punya ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa follow Instagram kami. Pesan saya cuma satu, biar nggak beli kucing dalam karung. Test drive ada ya Mbak ya? Ada dong. Ada test drive. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.